Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah kami dengan materi tingkat kesukaran dan daya beda dalam evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dian Rizdiawati, Magister Pendidikan. Saya Muhammad Bahudin Ihsan bersama teman saya Dwi Amita Noviawati serta Zida Sintar Nuriyah akan mempresentasikan makalah kami ini. Selamat mendengarkan. Teman-temanku semua, konsep dasar dari analisis butir soal ini sebenarnya ada 4. Yang pertama analisis butir soal, yang kedua itu ada indeks tingkat kesukaran, dan yang ketiga indeks daya beda, serta yang keempat analisis pengecoh. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisis butir soal, maka ada konsep-konsep keempat ini, yaitu analisis butir soal, indeks tingkat kesukaran, indeks daya beda, serta analisis pengecoh yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Semua sebagai pengantar di sini. Sebuah pengantar sudah disampaikan, maka ini kita akan masuk ke dalam analisis butir soal begitu. Nah, apa sih itu analisis butir soal? Analisis butir soal itu merupakan estimasi kualitas butir-butir soal sebuah alat tes atau yang dimaksudkan untuk menguji efektivitas butir soal, dan alat tes yang baik didukung oleh butir-butir pertanyaan yang baik, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan analisis butir soal tersebut adalah membuat tiap butir soal itu konsisten dengan keseluruhan tesnya. Itu merupakan analisis butir soal. Kita masuk ke dalam tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran atau item difficult adalah pernyataan tentang seberapa mudah atau sulitkah butir soal bagi peserta didik yang dikenai pengukuran begitu. Analisis tingkat kesukaran butir tes yang dimaksud untuk mengetahui seberapa sulit atau mudahnya tes yang telah diselenggarakan, baik tes secara keseluruhan maupun masing-masing butir tesnya. Tingkat kesukaran diperhitungkan dari perbandingan antara jumlah peserta tes yang dapat menjawab dengan benar dan yang tidak mampu menjawab dengan benar. Teman-temanku semua, tingkat kesukaran atau item difficult ini digunakan untuk mengetahui sulit atau mudahnya tes yang diselenggarakan tadi. Ya, baik itu tes secara keseluruhan maupun masing-masing butir tesnya. Jadi untuk mengukur tingkat kesukaran ini ada rumusnya, yaitu P sama dengan B per JX. B merupakan proporsi tingkat kesulitan, B banyak siswa yang menjawab benar, dan JX merupakan jumlah siswa peserta teks. Itu. Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam rumus tersebut, jika nilai P-nya itu 0, maka kategori tingkat kesukaran itu sangat sukar. Itu artinya sangat sulit begitu. Kalau rentang P-nya antara 0 ya sampai kurang dari 0,3, itu artinya sukar, sulit. Kalau dia kategori 0,3 sampai kurang dari 0,7 nilai P-nya, maka itu kategori tingkat kesukaran sedang. Jika P-nya antara 0,7 sampai kecil dari 1, maka itu tingkat kesukaran mudah. Dan jika besar nilai P-nya 1, maka kategori tingkat kesukaran itu sangat mudah. Baik teman-temanku semua, di sini dari kelompok kami sudah menampilkan sebuah data analisis butir soal begitu. Jadi di data ini ada sebanyak 20 siswa mengikuti tes dalam bentuk soal pilihan ganda
Nah, untuk jawaban yang benar itu teman-teman nanti akan nampak di data itu diberi skor 1, sedangkan yang salah akan diberi skor 0, begitu. Nah, tabel berikut ini merupakan rincian skor yang diperoleh oleh siswa tersebut, begitu. Mari kita sama-sama menganalisis manakah soal yang mudah, sedang, dan sulit, begitu. Kita harus ingat kembali rumusnya. P sama dengan B per JS atau JX sebenarnya sama saja. S atau X di dalam J tersebut hanya variabel atau koefisien yang sebenarnya bisa diganti aja. Bisa JY atau apa itu bebas begitu. Tidak ada yang berubah dari rumus tersebut. Hanya koefisiennya atau variabelnya saja yang berubah. Mau X kah, mau S kah, atau Y kah sebenarnya sama saja begitu. Jadi rumusnya P yaitu proporsi tingkat kesulitan sama dengan B banyak siswa yang menjawab benar per J X atau S yaitu jumlah siswa peserta tes begitu. Nah, dari yang dilingkari di data tersebut itu soal nomor 8 termasuk soal yang mudah, sangat mudah. Kalau di dalam tabel tadi, kalau poinnya 1 itu artinya sangat mudah. Ya, karena tingkat kesukarannya 1 begitu. Karena kalau kita hitung lagi 20 per 20 itu sama dengan 1. Artinya banyak siswa yang benar 20. Artinya soal di nomor 8 itu semuanya benar. Ya, jadi artinya 20 siswa benar dibagi dengan jumlah semua peserta tes. Jumlah semua peserta tes 20. Jumlah benar di dalam soal tersebut juga 20. Artinya 20 dibagi 20 sama dengan 1. Coba kita lihat soal yang nomor 25 begitu. Soal nomor 25 itu hanya 5 orang yang benar. Ya, maka kalau kita masukkan ke rumus 5 per 20. Ya, 5 per 20. Artinya banyak siswa yang menjawab benar, hanya 5 siswa yang menjawab benar per 20. Per jumlah siswa seluruh peserta tes. Seluruh pesertanya kan ada 20. Begitu berarti 5 per 20 sama dengan 0,25. 0,25 itu termasuk ke dalam soal yang sukar. Ya, karena rentang 0 sampai 0,3 itu termasuk soal yang sukar begitu. Artinya ya cukup sulit begitu. Kita lihat di soal nomor 24 ya. Soal 24 itu ada 12 siswa yang benar ya. Berarti 12 per 20. Banyak siswa yang benar berjumlah 12 per seluruh peserta tes yaitu 20. Maka 12 per 20 sama dengan 0,6. Artinya soal tersebut dengan tingkat sedang gitu. Artinya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, sedang karena dia berada di antara 0,3 sampai dengan 0,7 yaitu tingkat proporsi kesulitannya. Tingkat proporsi kesulitannya itu antara 0,3 sampai 0,7 itu termasuk sedang, sedangkan 12 per 20 itu hasilnya 0,6, maka soal nomor 24 termasuk kategori sedang. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari sendiri ya, artinya ini kategori soal mudah, sulit begitu. Bisa mencari sendiri menggunakan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya begitu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Mbak Dwi Amita, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah daya beda butir soal yang merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan antara kemampuan peserta kelompok tinggi dan rendah. Besar kecilnya IDB sebuah butir soal menentukan tinggi rendahnya daya sebuah butir soal untuk dapat membedakan
antara kemampuan peserta uji kompetensi tinggi dan rendah. Jadi, semakin tinggi indeks yang dimiliki oleh sebuah butir soal, maka akan semakin baik butir soal yang bersangkutan, karena mempunyai daya untuk membedakan antara kemampuan peserta dari kedua kelompok tersebut. Nah, perlu diingat bahwa daya beda soal atau item discrimination ini merupakan suatu soal yang membedakan peserta tes dengan berkemampuan tinggi dan rendah, atau antar yang mampu dan yang kurang mampu. Seperti halnya tingkat kesukaran, daya beda juga memiliki indeks daya beda antara 0,0 hingga 1,00. Namun, indeks daya beda ini juga mengenal tanda negatif. Tanda negatif ini digunakan ketika suatu soal terbalik dalam menunjukkan kualitas peserta tes. Misal, siswa pandai dikatakan tidak pandai. Nah, hal tersebut dapat kita ketahui dengan dua rumus ini. Mohon diperhatikan. Yang pertama adalah rumus 1, yaitu DB sama dengan BA per JA min BB per JB, di mana DB merupakan daya beda, kemudian BA merupakan jawaban benar kelompok atas dibagi JA yang merupakan jumlah siswa dari kelompok atas, kemudian dikurangi BB, di mana BB merupakan jawaban benar kelompok bawah, kemudian dibagi JB yang merupakan jumlah siswa dari kelompok bawah. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui dari peserta yang jumlahnya banyak, peserta tes yang jumlahnya banyak, rumusnya beda lagi. Kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu DB sama dengan WL min WH per N, di mana tadi DB merupakan daya beda, kemudian WL merupakan jumlah kelompok bawah yang menjawab salah. Hal ini bisa diambil dari 27% total keseluruhan peserta tes. Kemudian min WH, di mana WH merupakan jumlah kelompok atas yang menjawab salah. Hal ini juga diambil dari 27% keseluruhan peserta tes. Kemudian dibagi N, di mana N merupakan jumlah peserta tes sebanyak 27%, dengan catatan ketika memakai proporsi 27%. Nah, selanjutnya berikut ini adalah contoh penghitungan daya beda. Ada tes pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 50. Tes ini melibatkan 30 siswa sebagai peserta tes. Untuk mengetahui daya beda soal, selanjutnya siswa diurutkan dari yang memperoleh skor tertinggi sampai yang terendah, seperti yang telah tampak pada tabel berikut ini. Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok rendah. Kelompok atas diambil dari 27 siswa peserta tes yang memperoleh nilai teratas. Berarti 27% dari 30 siswa. Ada 9 siswa, yaitu mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, dari Ahmad sampai Sinta. Kemudian untuk kelompok bawah diambil dari 27% dari 30 siswa, berarti 9 angka dihitung dari bawah, mulai dari Ira hingga Iqbal. Setelah diperingkat, kita perlu mengetahui jawaban siswa setiap butir soalnya. Untuk itu, berikut disajikan tabel data skor masing-masing siswa untuk nomor 1 sampai 50. Nah, ini bisa dilihat pada tabel pertama dan kedua. Pada tabel pertama, jawaban siswa kelompok atas ada di tabel pertama. Dan yang kedua, jawaban siswa kelompok bawah ada di tabel kedua. Di kedua tabel ini sudah tampak jawaban dari dua kelompok yang benar berapa dan yang salah berapa.
Untuk menghitung daya beda dengan rumus kedua, kita bisa fokus pada jawaban siswa yang salah. Misalnya, soal nomor 1, siswa kelompok atas yang menjawab salah ada 4, dan pada nomor kedua, siswa kelompok bawah yang menjawab salah ada 7. Dan pada tabel ketiga ada WL dan WH. WL dikurangi WH. WL di sini ada 7 dan WH ada 4. Berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, kita hitung DB-nya. DB-nya di sini ada 3, yaitu DB-nya di sini ada 3, berarti 3 dibagi jumlah N yang ditentukan berdasarkan proporsi yang dipilih tadi. Kita pakai 27%, berarti 3 dibagi 9 sama dengan 0,3. Artinya, nomor soal 1 cukup baik, namun perlu perbaikan. Begitulah perhitungannya sampai soal ke-50. Analisis pengecoh. Analisis butir pengecoh, setiap butir soal perlu diperhatikan dalam melihat kelayaan butir soal. Tidak hanya dilihat berdasarkan indeks tingkat kesukaran pada daya beda saja. Dasar pemikiran analisis pengecoh yakni harus adanya perbedaan frekuensi dari jawaban antara siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Pengecoh yang baik adalah pilihan jawaban yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan dipilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Dan jangan sampai terjadi sebaliknya. Analisis pengecoh ini ada